Dan juga kondisi isolasi yang menyebabkan kita menjadi terbatas nih melakukan aktivitasnya. Ini juga menyebabkan adanya kecemasan-kecemasan di dalam diri kita. Itu juga menjadi sumber stres yang jika tidak dikelola dengan baik, yang awalnya hanya stres ringan, ini bisa menjadi stres berat. Halo Mbak Monica. Halo juga Mbak Min. Oke Mbak, sehat-sehat? Sehat. Mbak Min sehat juga kan? Sehat. Oke Mbak, kita mau ngebahas kesehatan mental keluarga. Gitu ya Mbak ya, karena kan di masa pandemi ini itu jelas kita khawatir dan cemas gitu ya Mbak. Kira-kira ada pengaruh nggak sih Mbak ke mental kita Mbak? Oh, sangat pengaruh Mbak Min. Jadi di kondisi pandemi ini kan informasi yang masuk ke setiap orang itu sangat bertubi-tubi. Dan juga kondisi isolasi yang menyebabkan kita menjadi terbatas nih melakukan aktivitasnya. Ini juga menyebabkan adanya kecemasan-kecemasan di dalam diri kita. Itu juga menjadi sumber stres yang jika tidak dikelola dengan baik, yang awalnya hanya stres ringan, ini bisa menjadi stres berat. Kondisi-kondisi kesehatan mental seperti apa saja yang perlu diperhatikan, itu mulai dari rasa bosan berlebihan. Nah, rasa bosan berlebihan ini bisa memicu ke stres, dari stres bisa memicu ke frustasi, dari frustasi bisa memicu ke kecemasan, rasa marah, kemudian juga bisa sampai menyebabkan ketakutan, panik berlebihan, kemudian fobia. Ini bisa memicu sampai kemana-mana, bahkan sampai ke kondisi depresi sekalipun yang tadi saya sebutkan. Sehingga memang sangat perlu diwaspadai. Oke Mbak, aku penasaran, jadi kita baru dari cemas aja tuh bisa mengakibatkan bunuh diri, itu tuh gimana tuh Mbak? Maksudnya perjalanannya berarti negatif semua yang ditumpuk atau gimana tuh Mbak? Iya, dari rasa cemas ini kan jika penanganannya tidak tepat, tidak tahu bagaimana cara menanganinya, kemudian terus-menerus mengkonsumsi berita-berita negatif, itu kan rasa cemas bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif yang bisa membahayakan diri sendiri jika tidak terkendali. Contohnya yang saya tahu di Italia, itu ada seorang perawat, dia memang beban kerjanya sudah sangat berlebihan, sudah sangat over di rumah sakit. Nah, tiba-tiba dia mengalami positif COVID-19. Timbul rasa cemas nih, dia takut jangan-jangan nanti dirinya akan menjadi sumber penularan penyakit. Nah, karena ada rasa cemas ini, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian ada lagi Menteri Keuangan di Jerman yang dia khawatir dia tidak bisa membantu negaranya pulih dari kondisi ini. Dia nggak tahu bagaimana dia mempertanggungjawabkan posisinya dia, jabatannya dia kepada publik. Nah, ini memicu dia untuk melakukan bunuh diri juga. Kemudian ada satu orang lagi di Inggris, seingat saya, itu seorang remaja isolasi diri di rumah. Dia memang sudah isolasi diri di rumah. Dia sudah berkali-kali mencetuskan bahwa dia merasa bosan di rumah. Dia sudah mulai menunjukkan ada rasa frustasi di dalam dirinya. Oke, jadi triggernya benar-benar cuma dari bosan aja tuh, kalau nggak ditangani ya udah gitu ya Mbak ya, bisa kemana-mana ya. Betul, sehingga kita memang harus lebih aware terhadap kondisi diri kita sendiri, maupun aware dengan kondisi diri orang lain, terutama keluarga inti kita nih saat ini nih. Kayak suami, justru dengan ada ya Mbak. Betul. Justru kalau kita mau berpikir positif, kondisi pandemi ini justru membantu kita untuk lebih berempati lagi dengan diri kita maupun dengan orang lain di sekitar kita. Oke Mbak, berarti kan kalau gitu berarti anak juga ada pengaruhnya ya Mbak. Nah berarti dia ngasih ciri-ciri kalau dia tuh ada ngerasa stres juga loh, itu tuh apa sih Mbak biasanya kalau anak-anak? Nah, pada anak-anak biasanya rasa stres, bosan itu tidak sejelas yang ditampilkan oleh orang dewasa. Sehingga biasanya ciri-ciri yang ditampilkan adalah mulai dari dia akan bertanya berulang kali, aku ngapain lagi ya? Kok aku begini-begini aja ya? Kapan sekolahnya lagi? Kok aku nggak boleh ketemu teman-teman ya? Gitu. Jika pertanyaan itu terus-menerus diajukan, walaupun kita sudah berusaha menjelaskan tapi terus-menerus diajukan, artinya masih ada yang mengganjal, masih ada yang belum dia pahami, yang perlu kita jelasin lagi gitu.
Nah, kemudian ciri-ciri kedua yang biasa ditampilkan oleh anak-anak adalah adanya kemunduran nih. Kemunduran dalam artian yang tadinya misalnya anak-anak itu sudah bisa mandiri melakukan sesuatu. Misalnya dia sudah bisa pergi ke toilet sendiri, nggak perlu ditemenin. Tiba-tiba ini ke toilet aja, mami temenin dong gitu. Atau dengan maunya mau sama mami terus, maunya sama mami terus. Nah, ini ada apa? Orang tua harus aware, ada apa nih? Anak yang tiap malam kok tidurnya jadi gelisah ya, kok jadi mimpi buruk ya. Artinya orang tua perlu lebih menyadari apa yang mungkin dialami oleh si anak. Kemudian ciri ketiga adalah emosi anak menjadi lebih rentan, sensitif, dan tidak stabil. Anak menjadi lebih mudah marah, lebih mudah membanting barang, lebih mudah membanting pintu, kemudian dia ngelempar barang. Ini ada apa? Sebelumnya anak ini kooperatif loh, kok sekarang jadi lebih gampang menunjukkan gejala-gejala tantrum ya? Ada apa nih? Nah, kalau ini sudah terjadi pada anak-anak, artinya orang tua perlu lebih fokus menyusun prioritas bahwa anak-anak ini yang perlu didekati terlebih dahulu. Nah, berarti kalau gitu cara ngebilanginnya gimana Mbak ke anak? Kan secara ada, kalau kayak umur 2 tahun gitu ya, kan kayaknya belum terlalu paham gitu ya Mbak ya? Atau kalau untuk usia yang 5 tahun ke atas gitu, apakah ada metode tertentu gitu? Ya, cara ngebilangin ke anak tentu harus disesuaikan dengan usia anaknya. Apakah anak sudah paham dengan informasi yang kita berikan terlalu banyak, atau justru itu malah menjadi stresor baru bagi si anak. Nah, bagi anak di bawah usia 5 tahun, kalau kita menjelaskan mengenai coronavirus terlalu detail, saya rasa anak juga tidak akan terlalu paham. Tapi bisa juga dijelaskan bahwa untuk anak yang berusia 5 tahun ke bawah, bisa juga dijelaskan bahwa sekarang ini banyak sekali loh orang-orang yang sedang sakit, sehingga memang untuk saat ini supaya kamu nggak sakit, kita sama-sama di rumah aja dulu ya. Kita tidak pergi jalan-jalan dulu. Bisa juga dijelaskan dengan mengingatkan lagi ke anak-anak bahwa kamu ingat nggak dulu waktu kamu batuk, pilek, terus kamu di rumah cuma bisa di kamar, di tempat tidur, nangis-nangis mulu. Rasanya apa tuh ya? Nggak enak kan ya? Mami sih nggak mau, bunda sih nggak mau loh kamu sakit lagi seperti ini. Tapi di luar tuh lagi banyak yang sakit kayak begini. Jadi kita di rumah dulu ya. Bisa dijelaskan juga ke anak. Nah, kalau untuk anak-anak yang di atas 5 tahun, saya rasa media-media panduan untuk menginformasikan kepada anak-anak sudah banyak sekali tersebar di WhatsApp group, di media sosial. Ini bisa kita gunakan bahwa ada virus loh, nama virusnya ini namanya si corona nih. Nah, si corona ini ternyata bikin banyak orang yang sakit. Nah, kenapa kita di rumah? Karena di rumah ini paling aman. Tenang aja, ada bunda, ada ayah di sini. Jadi kita sama-sama cari cara supaya virusnya tidak ngedekat ke kamu. Jadi memang bahasanya yang harus disesuaikan. Iya. Tapi balik lagi, mungkin juga anak-anak ini stres lebih karena mereka kurang aktivitas. Jadi mereka jenuh, bosan sehingga orang tua juga perlu kreatif nih. Kira-kira apa ya aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan anak-anak supaya kita bisa menggantikan rasa bosan anak. Itu tantangan baru sih ya Mbak buat orang tua ya. Biasanya aktivitas anak kan ada yang bingung juga kadang, ibu-ibu gitu ya. Padahal sebenarnya udah banyak yang gratis ya Mbak kayaknya ya. Kayak kegiatan-kegiatan online gitu ya. Betul. Oke Mbak, terus memang perlu lebih usaha ya. Iya. Gimana Mami? Terus sama orang tua nih Mbak, kayak orang tua kita nih kan usianya udah 50, 60 tahun gitu ya. Itu kan biasanya lebih rentan memang terpapar virus ini ya. Dan biasanya tuh orang tua jadinya lebih worry dan stres, takutnya malah jadi sakit yang lain karena ya dia stres gitu loh Mbak. Itu gimana ya Mbak? Karena termasuk papa saya gitu juga tuh. Memang kondisi fisik dan kondisi mental itu merupakan satu integrasi, tidak bisa terlepas satu sama lain. Jadi bisa jadi karena kita khawatir berlebihan justru menyebabkan metabolisme tubuh kita kacau, daya sistem imun di tubuh kita juga menurun, dan itu semakin memudahkan kita
terpapar penyakit dan virus gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah orang tua ini biasanya mereka tidak bisa mereka lebih sulit membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang sifatnya hoax. Jadi mereka menelan mentah-mentah informasi itu. Nah, sehingga betul yang perlu dilakukan adalah sebagai anak-anaknya nih, kita yang lebih ngerti, kita harus bantu orang tua kita untuk memilah mana informasi yang boleh mereka baca, mana informasi yang tidak. Kalau rasanya sulit nih, karena kita sekarang misalnya tidak tinggal satu rumah, kemudian berjauhan, minta mereka untuk membatasi akses ke WhatsApp group ini. Batasi saja, tidak perlu baca terlalu banyak deh gitu. Kalau perlu informasi itu satu pintu aja dari kita aja, dari anak-anaknya aja. Pak, ini loh informasi yang terpercaya gitu. Ma, ini loh informasi yang terpercaya gitu. Nah, yang perlu dilakukan kedua adalah sebanyak mungkin memberikan informasi yang sifatnya positif, termasuk kalau kita mau memberikan informasi-informasi misalnya mengenai motivasi harian, doa-doa, itu sangat baik untuk para orang tua. Kemudian renungan-renungan harian, kemudian bisa juga kita kirimkan video-video yang sifatnya menghibur, sifatnya kebaikan, itu sangat membantu untuk para orang tua ini. Oke Mbak, iya bener ya, itu good idea. Soalnya kadang malah mereka yang ngirim informasi ke kita, dapat dari mana? Ini para orang tua kita dapat infonya suka aneh-aneh gitu. Iya. Oke Mbak, ini tips terakhir nih Mbak. Kira-kira tips apa yang bisa membuat kita lebih resilience, dia tahan mental untuk menghadapi masa pandemi ini? Oke, yang pertama tadi hindari sumber stresnya. Itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau memang kita merasa, aduh ini grup WhatsApp grup kok rasanya malah bikin semakin panik ya, semakin stres ya, semakin cemas ya, kita boleh leave dulu. Pamit ke grup itu, saya leave dulu ya, nanti tolong undang saya lagi pada saat saya minta. Jadi kita leave grup dulu. Terus kita dapat komunikasinya dari mana? Pilih beberapa orang yang memang kita rasa kita percaya dengan orang-orang tersebut, japri aja. Kedua, tetap lakukan walaupun di situasi yang semuanya serba terbatas, kita hanya ketemunya di rumah dengan dia lagi, tetap upayakan untuk kita melakukan aktivitas yang bermakna. Aktivitas bermakna itu bisa jadi aktivitas baru buat diri kita atau aktivitas menyenangkan buat diri kita. Misalnya dengan memasak, membersihkan rumah, kemudian berjemur pagi setiap hari dengan anak-anak, dengan suami. Kemudian walaupun mungkin kita work from home atau kita nggak pergi kemana-mana, tetap upayakan ini terjadi. Misalnya, kalau jam 7 kita biasanya bangun pagi, tetap upayakan jam 7 kita bangun pagi. Jangan mentang-mentang kita di rumah aja, kemudian jadi jam 12 bangunnya. Tetap upayakan jam 7 kita bisa bangun, kemudian aktivitas yang dilakukan atau kita susun aktivitas baru tadi yang justru menimbulkan makna baru buat kita. Nah, kemudian juga buat para ibu-ibu, kalau mau tetap berdandan itu sangat bagus sekali, karena dengan berdandan menunjukkan bahwa emosi kita tetap positif, yang aura yang kita sebarkan ke orang lain pun juga tetap positif gitu. Kemudian yang bisa kita lanjutkan, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kenali diri. Kalau memang emosinya rasanya sudah negatif, sudah lebih banyak, kok jadi lebih gampang marah ya, kok jadi lebih gampang teriak-teriak di rumah ya, kok jadi lebih gampang sedikit-sedikit jadi emosinya tidak terkendali ya. Banyak kok sekarang support group, community group yang menyediakan konsultasi online, kemudian juga chat online, chat counseling gratis, yang kita bisa sama-sama di situ cerita, diskusi sebenarnya ada apa. Saya yakin Parent Talk juga sangat membantu sekali dengan menyediakan berbagai aktivitas, berbagai alternatif. Kalau nggak salah siang ya Mbak ya, ada kelas ya? Iya. Untuk menjaga kesehatan mental ya. Ya. Juga Parent Talk menyediakan seperti itu. Rajin-rajinlah ikutin gitu. Karena sama-sama nih, saya sendiri juga tetap mengikuti gitu. Supaya supaya kita sama-sama sehat mental. Nah, kemudian kalau mau dari grup-grup psikologi yang terpercaya, bisa akses himsi.org.id. Di situ juga ada panduan layanan
panduan suara yang bisa kita ikuti untuk melakukan self healing dan relaksasi. Tujuannya apa? Supaya emosi negatifnya berkurang, emosi positifnya meningkat. Kemudian juga dari personal growth itu bisa diikuti juga. Itu kita setiap hari ada free chat counseling untuk membantu teman-teman, membantu semuanya yang rasanya mengalami efek negatif terhadap mentalnya di situasi pandemi ini. Gitu. Ikutin deh gitu. Oke, Mbak, terima kasih atas waktunya ya. Salam buat keluarga. Sama-sama, Mamin. Sehat-sehat ya, Mbak. Salam juga buat semua anggota Perentok. Oke, dadah. Thank you. Thank you.